Tanggapannya Pak, karena kebijakan eksportir untuk memarkirkan DHE ini dalam negeri sudah resmi diperpanjang oleh pemerintah hingga Februari 2024. Pandangan Anda seperti apa? Oke, baik, terima kasih CNBC. Yang pertama tentu saja kita lihat sisi positif ini membanggakan, agak surprise juga ya mendengar informasi dari Kemenko Perekonomian bahwa tingkat kepatuhan cukup bagus dan bahkan hanya 1% yang tidak comply. Karena dari awal ini kami mengkhawatirkan kepatuhan akan lebih rendah ya, karena pelaku usaha eksportir ya sumber daya alam termasuk perikanan, bukan hanya di pertambangan, perikanan, perkebunan itu mengeluhkan adanya aturan DHE ini ya, yang dimana 30% dari hasil ekspor itu ditempatkan ke dalam bank dalam negeri dalam waktu minimal 3 bulan. Nah itu pertama. Yang kedua tentu saja kami agak kaget juga ya, karena awalnya memang aspirasi pelaku usaha adalah agar pemberlakuan PP ini dipertimbangkan. Ini sebelum PP keluar ya, tapi sekarang kami dengar informasi PP ini diperpanjang. Nah, pada dasarnya kami melihat bahwa tingkat kepatuhan cukup bagus, bahwa seluruh pelaku eksportir jumlahnya ribuan itu sama-sama punya kepedulian ya untuk mendukung ketahanan devisa negara, karena ini Ya, PPDH ini dibuat untuk itu. Nah dari sisi pelaku usaha sendiri, meskipun kita melaksanakan kewajibannya, tentu saja aturan ini juga memberatkan pelaku usaha oke. eksportir dalam mengelola arus kas ya. Ini yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih banyak atas tanggapannya Pak Hendra. Ini menarik sekali sebagai pemantik diskusi sore hari ini. Saya akan ke Pak Imadudin. Tanggapannya Pak seperti apa ketika DHE akhirnya resmi diperpanjang sampai Februari 2024 nanti? Iya, terima kasih Mbak Safira. Jadi kalau tadi saya sepakat ya namanya Pak Hendra tadi ya. Jadi ada poin yang menarik tuh bahwa perpanjangan DHE SDA ini ternyata tingkat kepatuhannya juga surprise ya 1%, walaupun di awal yang namanya suatu hal yang kewajiban itu akan memberikan disinsentif ataupun ada suatu hal yang sifatnya memberatkan dari sisi pengusaha atau dunia usaha ya. Tapi tadi poin menariknya adalah disampaikan bahwa ada kepedulian, dan saya yakin karena ini adalah kalau kita lihat green design-nya ataupun yang menjadi latar belakangnya adalah untuk memperkuat perekonomian secara nasional dan memperkuat cadangan devisa yang ada, sehingga itu hal yang bagus dan positif bisa berpanjang. Cuman tadi memang ada beberapa poin yang pentingnya, bahwa satu sisi adalah sebagian daripada kepedulian, tapi dengan tingkat yang saya juga terus terang surprise sekali kepatuhannya 1% ya. Ini hal yang menarik dari berbagai dari sejumlah para pelaku eksportir, tapi dengan tingkat kepatuhan yang sangat rendah sekali tadi, cukup tinggi, sehingga itu memberikan dampak yang sangat positif harapannya ke depan bagi perekonomian secara keseluruhan khususnya, Pak. Oke, yang Seperti tidak itu. patuh hanya 1% saja, berdasarkan Iya, yang disampaikan oleh Pak betul. Erlangga Hartarto ya, mengenai tingkat ketidakpatuhan dalam aturan DHE ini. Ya. Sedikit saja, mungkin dari kacamata Anda, mengapa masih ada eksportir yang masih tak patuhi aturan DHE ini? Apakah seperti yang disampaikan Pak Hendra Sinadia, sebenarnya DHE juga agak memberatkan untuk pengusaha? Silakan Pak Imadunin. Iya, ya saya yakin seperti itu ya, maksudnya ada sisi ya terkait dengan yang namanya suatu hal kewajiban atau penempatan yang diwajibkan, itu pasti akan sangat memberatkan di satu sisi bagi para pengusaha, tapi di sisi lain juga pengusaha juga harus memberikan suatu hal yang berkontribusi bagi perekonomian secara nasional. Ya, Ini mungkin yang perlu menjadi poinnya adalah tadi bahwa ada fleksibilitas di sini, pemerintah selalu membuka ruang untuk diskusi, memintakan masukan dari para dunia usaha, sehingga kebijakan ini nanti setelah 3 bulan ini diregulasi, kemudian ke depan tentunya akan lebih penting lagi, sehingga nanti tingkat kepatuhannya akan bisa mencapai apa yang diharapkan. oke baik. Terima kasih banyak. Kalau dari Pak Hendra sendiri seperti apa Pak? Masih ada yang tidak patuh walaupun memang porsinya sangat sedikit, 1%. Tapi seperti yang tadi Anda sampaikan, memang agak memberatkan pengusaha. Lalu bagaimana Anda memandangnya? Iya, tentu kami harapkan ya, kami dari Apindo yang mewakili berbagai subsektor di Kementerian SDM, dari kelistrikan, dari migas, ya, minerba, dan juga renewable energy, ini mengharapkan agar masa evaluasi ini
dimanfaatkan oleh pemerintah juga untuk mendengar aspirasi dari pelaku usaha. Karena meskipun tingkat kepatuhan tinggi, namun kita perlu juga mempertimbangkan ke depan ya, outlook ke depan ya. Ini mungkin karena harga komoditas masih relatif cukup kuat dari komoditas batubara, kemudian juga migas dan juga beberapa harga komoditas mineral juga masih relatif kuat sehingga tingkat kepatuhan ini masih relatif cukup bagus ya meskipun hanya 1% ini sangat positif. Nah, ke depannya ini tentu saja dengan berbagai tantangan, apalagi global economic outlook juga diperkirakan masih mengalami tekanan oleh dinamika geopolitik dan juga harga yang bisa saja akan tertekan ke depannya. Nah, khusus untuk beberapa sektor misalnya kayak di migas ya, kami juga mendengar bahwa keluhan dari para eksportir ini terkait dengan DHE karena mereka sudah mempunyai kontrak dengan para buyers, pada lenders, penempatan di offshore. Nah, ini tentu bisa mempengaruhi rencana investasi mereka ke depan, apalagi migas dituntut untuk meningkatkan lifting. Nah, di batubara juga kita menghadapi isu ya ke depan di Januari akan diterapkan skema pungut salur dana kompensasi batubara dalam formula skema MIP yang dimana kita harus bayar ke depan ya, bayar tarif dalam bentuk dolar ke depan, dan nanti akan ada reimbursement. Nah, hal-hal ini yang tentu mengganggu cash flow. Beberapa smelter mineral juga sedang dibangun dan membutuhkan biaya yang pengelolaan cash flow yang sangat matang. Nah, ini yang kita perlu diskusikan dengan pemerintah bagaimana evaluasi ke depan. Jangan sampai aturan ini yang memang bagus, positif kita dukung, justru dikhawatirkan bisa menghambat rencana investasi jika terjadi kondisi perubahan di pasar. Oke, sekarang saya ke Pak Imanuddin. Pak Imanuddin, mungkin dari Anda sendiri seperti apa kira-kira harapan pengusaha terkait hasil dari evaluasi aturan DHE ini? Apakah ada aspek tertentu yang dianggap perlu diperhatikan atau diperbaiki seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra? Baik, saya rasa tadi poinnya memang kalau untuk mencapai win-win solution dalam masa evaluasi ini adalah pemerintah tadi adanya fleksibilitas, membuka room untuk win-win solution sehingga apa yang dirasakan atau memberatkan dari sisi dunia usaha khususnya untuk penempatan SDA ini sehingga bisa mencapai yang diharapkan tadi dengan target sebesar itu. Apa-apa yang menjadi hambatan-hambatan terkait dengan penempatan SDA ini bisa sesuai dengan target harapan, kemudian bisa mendorong investasi dan pada akhirnya akan meningkatkan tadi investasi khususnya di sektor-sektor tertentu yang memang sangat menjadi soft focus atau andalan bagi di Indonesia sendiri. Oke, baik. Jika tadi ada bilang memang ada beberapa aspek yang cukup memberatkan pengusaha dengan pemberlakuan DHE SDA ini, bisakah disampaikan poin-poinnya apa saja dan apa yang kira-kira ke depannya patut dievaluasi bersama secara spesifik? Mungkin kalau saya yang sepengamatan kami atau nanti misalnya mungkin yang bisa dilakukan adalah pertama tidak dilakukan secara pukul rata ya, artinya tentu masing-masing sektor usaha kan tentu memiliki hambatan atau memiliki faktor-faktor memang berbeda-beda antara sektor-sektor tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kereta tadi ya terkait dengan penempatan mungkin yang bisa dipertimbangkan penempatan di sektor keuangannya ya, di term depositnya itu kan ya. Mungkin tadi kalau term deposit falas. Karena kan ada kewajiban terkait dengan 3 bulan itu. Mungkin tadi karena kalau usaha itu kan biasanya kalau kita berbicara secara umum akan berkaitan dengan cash flow ya. Dan itu juga artinya selama 3 bulan itu mungkin bisa dipertimbangkan nanti, tapi saya nggak tahu nih pas itu. Tapi intinya apakah itu bisa dilakukan fleksibel juga, artinya tidak harus menunggu 3 bulan dan itu bisa menambah sehingga pengusaha pun yang memang mengalami kesulitan cash flow itu bisa melakukan ada antisipasi hal tersebut gitu. Jadi